Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurul Kapi dengan NIM 3411911101 dari jurusan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, sebelumnya kita membahas tentang benefit agile for customer gitu ya, atau keuntungan agile untuk pelanggan atau klien. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang benefit agile for management atau shareholder. Nah, ini akan membahas keuntungan metode agile ini untuk manajemen atau shareholder. Nah, yang pertama yaitu menggunakan dua prinsip ya, teman-teman. Ada yang ke satu yaitu satisfy the customer dan work together. Maksudnya di sini yaitu kan biasanya kalau metode agile ini akan ada yang namanya prinsip work together. Nah, work together ini biasanya akan melibatkan customer langsung ke dalam proyek kita. Nah, customer akan berbincang atau bekerja sama dengan tim developer untuk suatu fitur atau lainnya gitu ya. Nah, dengan begitu customer akan merasa bahwa mereka ini adalah bagian penting dari proses atau sistem. Nah, dengan begitu juga mereka akan merasa senang. Nah, dengan rasa senang itu biasanya timbul kepuasan tersendiri dari customer. Nah, itu juga kepuasan itu tersebut yaitu termasuk di kepuasan itu termasuk dalam prinsip satisfy the customer. Nah, kepuasan itu akan menjadikan atau akan berpengaruh kepada kita yaitu dengan meningkatkan permintaan produk kita ke depannya. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan si customer A ini itu membuat sistem informasi perkantoran yang tadi gitu ya. Terus mereka itu merasa puas dengan kinerja kita, merasa puas dengan software yang kita buat, dan kita merasa cocoklah dengan kita gitu ya. Nah, dengan itu, maka customer tersebut jika suatu saat nanti membutuhkan suatu produk atau software lagi, maka kita yang akan menjadi rekomendasi atau pilihan mereka gitu ya. Nah, dengan itu akan menjadi keuntungan sendiri bagi kita, manajemen atau shareholder. Nah, selain itu juga, mereka juga biasanya kan kalau kita suka ngobrol gitu ya, apalagi orang Indonesia gitu ya. Nah, mereka juga biasanya akan merekomendasikan ke temannya bila ada yang membutuhkan jasa membuat software atau produk gitu ya. Nah, mereka akan menawarkan akan mempromosikan teman-temannya. Nah, itu juga akan menjadi keuntungan bagi kita sebagai manajemen atau shareholder gitu ya. Nah, itu jadi yang pertama itu yaitu satisfy the customer dan work together, ini sangat penting menurut saya. Nah, yang selanjutnya yaitu working software. Nah, kenapa memasukkan working software? Karena biasanya kan fokus anggota tim terkadang teralihkan karena beberapa hal seperti pembuatan dokumentasi atau mockup yang cukup lama. Nah, ini akan membuat tim developer ya tentunya ya akan membuat mereka itu kehilangan fokus, dan juga terkadang yang saya rasa sih kalau pembuatan dokumentasi itu ya nanti malas gitu. Jadi karena membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Namun karena dalam metode agile development, perangkat lunak yang berfungsi dengan baik menjadi tolak ukur utama, maka seluruh anggota tim akan lebih fokus pada proses pengembangan software. Nah, di agile ini yang terpenting adalah bagaimana software itu berjalan dengan baik atau fungsi-fungsinya itu berjalan dengan baik. Di agile ini tidak terlalu mementingkan pembuatan dokumentasi atau yang lainnya yang membuang-buang waktu. Yang terpenting di sini yaitu misalkan fitur absensi ini harus jalan semuanya atau berfungsi dengan baik. Tidak ada misalkan pas di klik fitur transaksi ini tidak bisa dibuka atau tidak berjalan. Nah, itu tidak bisa begitu. Nah, dengan fokusnya tim development untuk mengembangkan software, maka pekerjaan akan lebih cepat. Nah, dengan pengerjaan lebih cepat, misalkan fitur A udah beres, dan itu akan menjadi
akan menjadikan produk software akan cepat selesai. Nah, dengan begitu itu juga menjadi keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena misalkan nih sistem informasi manajemen perkantoran ini biasanya kalau menggunakan metode yang lain itu 3 bulan gitu ya. Dengan menggunakan metode agile ini bisa dipercepat jadi 1 bulan. Nah, itu menjadi keuntungan bagi kita karena 1 bulan sudah beres, kita bisa mengerjakan produk atau software yang lain gitu ya. Nah, itu menjadi keuntungan bagi kita sebagai manajemen dan shareholder gitu untuk working software ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu maintain simplicity. Nah, prinsip agile membantu menciptakan pola pikir di mana tim pengembang dapat berjalan dengan cerdas. Jika Anda dapat mengerjakan dengan cara yang sederhana, maka Anda tidak perlu membuang banyak waktu untuk mempersulit pengerjaan tugas tersebut. Nah, jadi di sini di prinsip agile ini mengajarkan kita untuk sederhana ya. Jadi jangan pikiran itu harus menambahkan dan tidak perlu gitu. Jadi kita harus menambahkan untuk mengerjakan dengan cara-cara yang sederhana gitu, tidak ribet gitu ya, dan tidak membuang-buang waktu. Yang terpenting kembali lagi ke tadi bahwa yang terpenting software itu berjalan dengan baik ya. Jadi agile ini menekankan bahwa kita harus sederhana gitu ya. Jangan ribet gitu dalam pengerjaannya gitu. Jangan dibuat ribet. Nah, prinsip ini juga menekankan agar tim dapat lebih fokus untuk mengerjakan hal-hal penting yang diperlukan atau diprioritaskan untuk menciptakan value dari sebuah produk. Nah, di metode ini menekankan juga bahwa kita sebagai tim developer misalkannya harus mengerjakan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Jangan misalkan menambahkan fitur yang agak gimana gitu, tidak penting gitu ya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Di sini ditekankan untuk menambahkan dulu hal-hal penting yang perlu diprioritaskan. Nah, jika nanti ada kekurangan dari customer, nah nanti kita akan buat lagi gitu. Jangan kita mengerjakan hal yang tidak perlu gitu. Nah, seperti itu. Nah, kenapa maintain sedikit ini termasuk keuntungan bagi manajemen shareholder? Kayak kembali lagi seperti tadi, jika kita bekerja dengan sederhana, maka pekerjaan juga akan cepat selesai gitu ya. Nah, dengan cepat selesai itu juga, maka proyek atau software yang kita kerjakan akan cepat selesai. Nah, dengan seperti itu, kembali lagi dengan contoh yang tadi, misalkan jika kita menggunakan metode lain, software ini harus 3 bulan gitu ya beresnya. Nah, jika menggunakan agile ini mungkin bisa 1 bulan, karena itu tadi, yaitu simple gitu ya, tidak memerlukan hal-hal ribet gitu ya. Nah, jadi itu menjadi keuntungan untuk manajemen, karena manajemen atau shareholder bisa lanjut ke proyek berikutnya atau produk selanjutnya. Nah, mungkin seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.